Fenomenal. Itulah ungkapan yang sekiranya tepat dalam menggambarkan sosok Bill Shankly. Ya, Shankly adalah sosok karismatik yang namanya tercatat abadi dalam tinta emas sejarah kejayaan Liverpool FC. Perannya amat krusial menjadikan Liverpool sebagai raja sepak bola Inggris. Pria Skotlandia tak dimungkiri sebagai peletak fondasi kejayaan Liverpool. Dia yang membangun kultur juara hingga mengubah citra klub dari tim kelas 2 menjadi tim yang disegani. Maka wajar bila hingga saat ini Shankly masih menjadi sosok inspiratif yang sangat dicintai dan dipuja oleh para pendukung Liverpool. Shankly tak ubahnya dewa bagi publik Anfield. Kisah antara Shankly dan Liverpool dimulai pada 1959. Saat itu Shankly yang masih berstatus sebagai manajer Huddersfield didatangi oleh dua petinggi Liverpool, Tom Williams selaku presiden klub dan Harry Latham selaku direktur klub. Ketiganya berbincang singkat seusai Shankly memimpin pertandingan Huddersfield. Intinya Tom dan Harry menawari Shankly untuk menangani Liverpool. Asal tahu saja, saat itu Shankly memang tengah dipantau oleh sejumlah klub besar Inggris. Meski memang belum meraih satupun gelar juara dalam karir kepelatihannya, namun Shankly adalah incaran paling potensial. Hal itu dikarenakan kepribadian dan bakat dalam mengembangkan pemain muda yang luar biasa. Dari obrolan tersebut, komunikasi antara Shankly dan para petinggi Liverpool intens terjalin. Hingga pada 1 Desember 1959, Shankly sepakat bergabung bersama Liverpool dan diresmikan 13 hari kemudian. Shankly datang ke Liverpool dalam kondisi klub yang sejatinya tengah memasuki masa suram. 12 tahun mengalami puasa gelar dan 8 musim berkutat di kompetisi Divisi 2. Selain itu, klub juga sejatinya tidak memiliki infrastruktur sepak bola yang memadai. Melwood tidak tampak seperti pusat pelatihan yang layak. Liverpool benar-benar dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Klub ini seolah kehilangan gairah karena tidak dikelola secara profesional. Meski begitu, Shankly menyadari Liverpool adalah salah satu tim besar yang cukup berprestasi. Karena jauh sebelum kedatangannya ke kota pelabuhan, Liverpool sudah memenangi 5 piala di divisi utama. Maka untuk bisa membawa Liverpool pada era keemasannya, Shankly melakukan sejumlah revolusi, baik secara internal maupun eksternal. Dalam hal teknis, Shankly merombak total cara bermain Liverpool, memperkenalkan gaya main pass and move kepada para pemainnya. Pass and move merupakan gaya main yang sederhana secara teoritis, karena Shankly hanya meminta para pemainnya untuk lebih banyak memberi umpan dan mencari ruang. Akan tetapi, percayalah, pola permainan semacam ini sangatlah sulit dipraktikkan, sebab dibutuhkan kejeniusan dan kepintaran dalam berpikir dari para pemain untuk melakukannya. Selain merevolusi gaya permainan, Shankly juga meminta kepada direksi klub untuk membenahi pusat pelatihan Melwood, ya agar tampak layak disebut sebagai pusat pelatihan. Hal penting lainnya yang dilakukan Shankly adalah doktrin kepada para pemain, agar mereka percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Shankly selalu menanamkan prinsip kepada para pemainnya, bahwa jika kalian menjadi yang pertama, kalian adalah yang pertama. Tetapi bila kalian menjadi yang kedua, maka kalian bukanlah apa-apa. Serangkaian pembenahan yang dilakukan Shankly di tim Liverpool memang tidak berjalan instan. Butuh proses setidaknya hingga 3 tahun. Sebelum akhirnya Liverpool bisa kembali promosi ke Divisi 1 dengan meraih gelar juara Divisi 2 1961-1962. Inilah awal kebangkitan Liverpool, karena setelah 2 tahun promosi, Liverpool pun berhasil mengakhiri puasa gelar selama 17 tahun di kompetisi strata utama dengan menjuarai Liga Utama Inggris 1963-1964. Selanjutnya, kisah antara Shankly bersama Liverpool adalah sejarah. Sebuah kisah pastilah menemui akhir. Itulah juga yang terjadi antara Liverpool dengan Shankly. 12 Juli 1974, tepat 1 bulan setelah Liverpool meraih gelar juara Piala FA, Shankly memutuskan pensiun dan menanggalkan jabatan sebagai manajer Liverpool. Keputusan mengejutkan yang sulit diterima para penggemar. Banyak fans menyesali hingga memprotes keputusan tersebut. Bahkan sejumlah buruh pabrik sampai melakukan mogok kerja agar Shankly merevisi keinginannya untuk pensiun. Akan tetapi, Shankly sudah membulatkan tekad untuk pensiun. 15 tahun kebersamaan Shankly bersama Liverpool
berakhir dengan torehan mengagumkan. 10 trofi di semua ajang, seragam merah, dan frase "You'll never walk alone." Menjadi legasi Shankly yang paling diingat para penggemar di Liverpool. Posisi Shankly sebagai manajer Liverpool kemudian digantikan Bob Paisley, yang sebelumnya menjabat sebagai asisten Shankly dalam staf kepelatihan. Akan tetapi, Shankly tampaknya tidak butuh waktu lama untuk menyesali keputusannya untuk pensiun. Kebosanan hingga gairah terhadap sepak bola yang tak padam terus merongrong Shankly di masa pensiunnya. Sejatinya Shankly memanglah sosok yang fanatik terhadap sepak bola. Dia tidak bisa melepaskan sepak bola dari kehidupannya. Hingga kemudian, satu hal yang mengejutkan kemudian terjadi. Ketika para pemain akan melakoni latihan perdana menyambut musim baru, Shankly tiba-tiba saja hadir di Melwood. Tentunya lengkap dengan setelan yang biasa dikenakan saat memimpin sesi latihan. Awalnya Shankly hanya ingin datang untuk berbincang bersama Paisley dan ikut berlatih bersama mantan anak asuhnya guna menjaga kebugaran. Akan tetapi karena naluri yang sulit dibendung, Shankly malah ikut memberikan instruksi kepada para pemain. Hal seperti ini tidak hanya terjadi sekali atau dua kali, namun cukup sering. Uniknya, para pemain juga masih mengikuti arahan Shankly dan masih menyebutnya bos. Situasi yang agak canggung tentunya bagi Paisley, hingga kemudian Paisley meminta Shankly untuk tidak lagi mencampuri urusan tim, karena Shankly bukan lagi manajer Liverpool. Jajaran direksi yang mengetahui kabar tersebut pun melakukan tindakan tegas, dengan melarang Shankly untuk datang lagi ke Melwood. Bak disambar petir di siang bolong, sikap manajemen itu amat membuat Shankly terluka. Sebelumnya, Shankly memang memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan jajaran direksi klub. Saat masih menjabat sebagai manajer, seringkali Shankly dan jajaran direksi terlibat friksi. Namun, sikap jajaran direksi dengan mengasingkan Shankly tentu kelewatan. Hal ini pun yang diamini oleh mantan kapten Liverpool, Tommy Smith. Menurutnya, Shankly memang salah karena ikut memimpin latihan, seolah-olah masih menjadi manajer sehingga Paisley merasa terganggu. Tetapi cara direksi lewat ketua klub untuk memintanya tidak lagi datang ke Melwood membuatnya terluka. Sejak saat itu, hubungan Shankly dan Liverpool menjadi agak canggung. Nasib Shankly berbanding jauh dengan yang dialami Sir Matt Busby di Manchester United. Selepas memutuskan pensiun sebagai pelatih United, Busby langsung diangkat sebagai direksi tim. Sementara Shankly sama sekali tak mendapat penghargaan seperti yang didapatkan Busby. Jangankan diangkat dalam jajaran direksi, mendapatkan undangan menyaksikan pertandingan Liverpool di Anfield saja, Shankly tidak pernah lagi mendapatkannya. Namun, Shankly tetap setia menyaksikan laga Liverpool secara langsung, meski harus duduk berdampingan bersama para penggemar di tribun biasa. Sebaliknya, Everton, klub rival kota Liverpool, justru lebih mampu untuk menghargai Shankly. Di Everton, Shankly diangkat menjadi penasehat sepak bola klub berjulukan The Toffees itu. Dalam autobiografinya, Shankly pernah berkata bahwa dirinya jauh lebih diterima di Everton dibandingkan oleh Liverpool. Sebuah sikap yang arogan tentunya ditunjukkan oleh direksi klub Liverpool kala itu, seolah tidak bisa menghargai legendanya. Memang benar, selepas kepergian Shankly dari Anfield, Liverpool masih berjaya di bawah asuhan Paisley, hingga membuat Paisley menjadi pelatih tersukses sepanjang masa Liverpool dengan torehan 20 trofi di semua ajang. Namun yang harus diingat, tanpa Shankly, Liverpool tidak akan menjadi kekuatan yang menakutkan di era 60-an dan 70-an, serta tidak akan bisa mendominasi panggung domestik dan Eropa di tahun 80-an. Shankly adalah alasan jutaan orang di seluruh dunia mendukung Liverpool. Dia adalah alasan mengapa Liverpool bisa menjadi klub Inggris paling sukses sepanjang masa. 29 September 1981, Shankly meninggal dunia karena serangan jantung. Sebuah kabar yang mengejutkan, karena Shankly adalah orang yang sangat sehat. Dia tidak merokok dan tidak minum alkohol. Kematiannya pun dianggap sejumlah pihak bukan karena penyakit tertentu, melainkan rasa sakit hatinya kepada Liverpool. Shankly mati karena patah hati. Kabar kematian Shankly seolah menjadi tamparan keras bagi para pejabat teras Liverpool saat itu. Pada akhirnya, Liverpool menyadari kesalahan mereka. 11 bulan setelah kematian Shankly, barulah bentuk penghargaan ditunjukkan Liverpool dengan membangun gerbang Shankly atau Shankly Gates, lengkap dengan inskripsi "You'll never walk alone". Dan pada 1997, patung Shankly pun berdiri tegak
berdiri di depan Stadion Anfield sebagai penanda Shankly tak pernah mati dan akan selalu mengiringi kepakan sang bangau merah.